Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Pakar Ilmu Komputer Universitas 19 November Kolaka. Di sini kami akan menjelaskan tentang backward chaining yaitu studi kasus dan penerapannya. Sebelum memasuki masalah tersebut, perlu diketahui apa itu backward chaining. Backward chaining adalah metode yang berbasis goal driven karena menemukan kesimpulan atau tujuan yang diinginkan terlebih dahulu, kemudian bekerja mundur untuk mendapatkan fakta-fakta pendukung. Nah, kapan dan mengapa menggunakan backward chaining? Backward chaining digunakan ketika kita memiliki tujuan yang jelas dan ingin menentukan apakah tujuan tersebut dapat dicapai dan berdasarkan fakta yang ada. Contoh umumnya ya termasuk sistem diagnostik dan pemecahan masalah. Selanjutnya memahami backward chaining. Backward chaining merupakan cara efisien untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai masalah pemilihan terstruktur. Kemudian tujuan backward chaining sendiri itu adalah mengambil pilihan terbaik dari banyak kemungkinan. Backward chaining adalah metode yang cocok digunakan untuk memecahkan masalah diagnosis. Nah, bagaimana backward chaining mengambil keputusan? Yang pertama itu backward yaitu menentukan tujuan. Backward chaining dimulai dengan menetapkan tujuan atau kesimpulan yang ingin dicapai. Misalnya dalam sistem diagnostik medis. Tujuannya mungkin untuk menentukan apakah seorang pasien menderita penyakit tertentu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi aturan atau rule yang relevan. Setelah tujuan ditetapkan, sistem mencari aturan yang dapat mendukung tujuan tersebut. Aturan ini biasanya dalam bentuk misalnya jika kondisi X terpenuhi, maka Y adalah benar. Kemudian yang ketiga yaitu mencari fakta yang mendukung aturan tersebut. Sistem kemudian memeriksa apakah fakta-fakta atau data yang mendukung aturan tersebut tersedia. Ini melibatkan untuk memverifikasi apakah kondisi-kondisi dalam aturan benar atau tersedia. Dalam contoh medis misalnya, fakta satu misalnya pasien memiliki gejala A. Fakta kedua pasien memiliki gejala B dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu verifikasi fakta dengan data yang ada. Jika fakta yang diperlukan oleh aturan belum tersedia, maka sistem akan mencari data lebih lanjut atau menggunakan sub-aturan untuk mendukung aturan tersebut, untuk mendukung fakta tersebut. Ini bisa berupa pertanyaan lebih lanjut atau pemeriksaan tambahan. Misalnya sub-rule yaitu jika gejala D dan E ada, maka gejala A adalah benar. Dan yang kelima yaitu melacak mundur sampai fakta diketahui. Proses ini berlanjut dengan melacak mundur dari aturan ke fakta sampai kondisi dalam aturan diverifikasi dengan data yang ada. Sistem akan terus menelusuri aturan-aturan dan sub-aturan hingga mencapai fakta yang sudah diketahui atau bisa diperoleh dengan pasti. Nah, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Setelah semua fakta diperlukan untuk mendukung aturan utama telah diverifikasi, sistem dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan atau hipotesis yang ditetapkan pada awalnya adalah benar. Misalnya, kesimpulannya yaitu berdasarkan fakta bahwa pasien memiliki gejala A, B, dan C, dan aturannya relevan, maka pasien tersebut mungkin menderita penyakit Y. Nah, kemudian bagaimana cara backward chaining bekerja? Di sini sudah disajikan diagramnya. Nah, di sini huruf atau abjad A, B, C, D, E, F, G, H itu diinisiasikan sebagai fakta dan data yang ada. Kemudian R1, R2, R3, dan R4 adalah rule atau aturan yang sudah ditentukan. Kemudian I sendiri adalah tujuan dari sistem tersebut. Nah, bagaimana kerjanya? Yaitu pertama kita menentukan tujuan dulu yaitu I. I ini akan bernilai benar jika E dan H nilainya benar. Kemudian kita melaju mundur, kemudian kita mundur lagi karena E sudah mentok, maka kita ke H. H ini diperoleh jika F dan G itu nilainya benar. H nilainya akan benar jika F dan G nilainya benar. Kemudian kita mundur lagi. Pertama F. F ini akan bernilai benar atau true jika A dan B benar. Begitu pula dengan yang G akan bernilai benar jika C dan D itu benar.
Nah, berikut ini adalah contoh kasus dan penerapannya. Kasusnya yaitu seseorang pasien ingin memeriksakan kesehatannya. Apakah dia mengalami demam berdarah atau tidak? Fakta atau data yang diperoleh yaitu pasien tersebut mengalami bintik-bintik merah di kulit dan demam 38 derajat Celcius. Nah, disajikan beberapa fakta atau data di tabel berikut. Terdapat bintik merah pada kulit yang diinisialisasikan dengan variabel T di area 5 sampai 8 kali sehari yang diinisialisasikan dengan variabel U dan seterusnya sampai Z, yaitu mengalami DBD dia sebagai goalnya atau tujuannya. Nah, kita ingin membuktikan yaitu jika T dan V akan bernilai true. Tujuannya yaitu ingin membuktikan apakah nilai Z bernilai true atau tujuannya akan bernilai benar. Kita mulai dari diagram yang bawah dulu teman-teman. Z ini bernilai true jika kita cari di rule-nya dulu ya, yang den-nya itu bernilai Z. Nah, ini kita temukan di variabel di aturan yang ketujuh atau rule ketujuh. Jika W benar, maka Z benar. Oke, W berarti memenuhi. Kemudian lanjut lagi, kita cari di rule yang nilai den-nya itu W. Kita temukan pada rule yang keenam ya. Jika Y benar, maka W benar. Oke. Selanjutnya, kita cari pada rule yang den-nya itu Y. Itu terdapat pada rule 2 dan rule 5. Di sini kita memakai rule 2 dulu. Rule 2 yaitu jika U benar, maka Y benar. Oke, masih memenuhi. Kemudian di sini kita cari yang den-nya itu nilainya U, yaitu terdapat pada rule yang ketiga. Jika V benar, maka U benar. Oke, masih memenuhi. Kemudian kita cari yang den nilainya itu V. Nah, dari rule 1 sampai 7 kita tidak menemukan nilai V yang pada den-nya. Maka ini akan berakhir buntu. Oke. Karena ini tidak memenuhi, kita mencari penyelesaian yang lain. Kita mulai dari awal yang atas ini. Z itu diperoleh dari jika W benar, maka Z benar. Oke, masih memenuhi. Kemudian W kita cari di rule-nya yang nilainya W yang benar. Oke. Ada rule 6. Jika Y benar, maka W benar. Kemudian ini masih memenuhi. Kemudian kita cari di rule ini yang nilai D-nya itu Y. Yaitu terdapat pada rule 2 dan rule 5. Tadi kan sudah rule 5, tadi kan sudah rule 2. Sekarang kita menggunakan rule yang kelima. Oke, yang rule kelima itu jika U dan X benar, maka Y benar. Nah, ini dua ini berarti masih memenuhi. Kemudian kita yang pakai yang U dulu, kita cari di rule-nya yang den-nya U. Jika V benar, maka U benar. Oke, memenuhi ya. Kemudian kita cari juga yang X ini. Cari di rule yang berakhir X. Nah, jika T dan V benar, maka X benar. Nah, ini kita sudah sampai fakta awal tadi ya, yaitu T dan V. Berarti kesimpulannya yaitu nilai Z terbukti benar dengan fakta dan data T dan V. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari metode backward chaining yaitu metode backward chaining bagus untuk kasus yang membutuhkan klasifikasi dan diagnosa. Metode backward chaining yaitu metode inferensi yang dimulai dari tujuan dan melacak mundur untuk menemukan fakta. Backward chaining membantu dalam pengambilan keputusan yang efisien dan efektif dalam sistem berbasis aturan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.